Shalom saudara. Pembacaan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 21 saudara bisa baca sendiri di rumah. Ada 3 hal yang saya mau bahas dari pembacaan ini. Yang pertama, kita dibenarkan karena iman. Ini poin pertama yang saya ambil. Rasul Paulus saudara masih berbicara tentang pentingnya memiliki iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman, sehingga kita memiliki kehidupan di dalam damai sejahtera dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi salah satu bukti bahwa kita memiliki iman atau punya iman, yaitu kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi ketika saudara sakit, atau kita dalam berbagai macam pergumulan, persoalan, tantangan hidup, kekurangan, dan lain-lain, apakah saudara tetap memiliki damai sejahtera Allah? Kalau saudara bilang saudara beriman dan percaya kepada Yesus, tetapi dalam segala macam situasi yang saudara hadapi saat ini, saudara panik, saudara gelisah, saudara takut, saudara masih bersumpah serapah, masih mengeluh, masih bertindak bodoh. Itu membuktikan bahwa iman yang saudara bilang ada di dalam diri saudara bukan iman kepada Allah di dalam Yesus. Iman kepada Yesus Kristus mengatakan bahwa kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah. Ketika kita memiliki iman kepada Allah, damai sejahtera Allah itu ada di dalam kita. Bagaimanapun situasimu, keadaanmu, hidupmu saat ini, damai sejahtera Allah akan ada di dalam engkau jika engkau memiliki iman kepada Allah di dalam Kristus Yesus. Bukti kedua saudara bahwa kita memiliki iman kepada Allah adalah kita juga akan memiliki kasih karunia Allah. Ayat 2 di pasal 5 ini mengatakan iman membawa masuk kita kepada kasih karunia Allah. Di dalam kasih karunia ini kita dapat bermegah saudara. Kita akan bermegah dalam pengharapan akan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam hidup kita. Jadi saudara, ketika saudara bilang saudara beriman atau kita beriman, kita akan mendapatkan damai sejahtera Allah. Kita akan menjadi tenang dalam segala macam situasi. Firman di Yeremia 30 ayat 15b mengatakan, dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu, terletak kekuatan kita dengan tinggal tenang. Itu hal pertama yang kita dapat dan harus terlihat dari hidup kita saudara. Hidup kita yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus harus melahirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, sudah saya jelaskan tadi di atas bahwa dengan iman yang pertama kita akan memiliki damai sejahtera Allah. Dan yang kedua kita akan memiliki kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah ini akan memampukan kita saudara untuk tetap bermegah di dalam pengharapan, di dalam segala macam situasi yang kita hadapi selagi kita masih hidup di dunia ini. Apapun masalahmu, ketika engkau memiliki iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, engkau akan mendapatkan kasih karunia Allah yang akan memberikan pengharapan untuk jalan keluar atau solusi bagi permasalahanmu. Jadi ingat saudara, dalam segala situasi kalau engkau percaya, engkau beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, engkau akan mendapatkan damai sejahtera Allah dan engkau akan memperoleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah itu banyak bentuknya. Seperti berkat kesehatan, kasih karunia kesehatan, berkat finansial, berkat hubungan yang harmonis, pengampunan, dan doa-doa yang terjawab. Semua yang baik itu engkau dapat. Itu adalah bentuk kasih karunia Allah. Dengan iman kita dimampukan untuk tetap bermegah di dalam Allah dalam segala keberadaan kita. Baik keadaan buruk, baik keadaan baik, kita tetap bermegah. Karena itu Paulus menegaskan bahwa kita orang percaya, kita dibenarkan karena iman. Iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Poin kedua saudara, saya bahas tentang penganjuran atau kita dianjurkan.
kita diajarkan untuk bermegah di dalam kesengsaraan kita. Ayat 3-4 mengatakan bahwa kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji Tuhan. Dan dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita oleh Allah sendiri. Bermegah di dalam kesengsaraan kita. Mampukah kita melakukan itu? Kita tidak akan pernah mampu melakukan hal itu, saudara, dengan kekuatan kita sendiri. Ketika kita dalam kekurangan, dalam sakit penyakit, dalam persoalan-persoalan, kita disuruh bermegah, bersukacita, tidak panik dan takut, tetap tenang, tetap memuji dan berdoa, tetap baik terhadap sesama, tetap memberi ketika engkau berkekurangan. Secara manusia jasmani kita, saudara, atau secara kedagingan kita, kita tidak akan pernah bisa melakukan hal itu. Tapi firman mengatakan bahwa karena kasih Allah telah, bukan akan, tetapi dikatakan telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah atau sudah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketika kita memiliki iman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah telah mencurahkan, memberikan, mengaruniakan Roh Kudusnya kepada kita. Dan Roh Kudus Allah ini yang memampukan kita untuk hidup dalam pengharapan, hidup dalam damai sejahtera Allah, dan hidup untuk bermegah di dalam kesengsaraan yang kita hadapi, di dalam persoalan dan segala macam pencobaan yang kita hadapi. Kita bermegah di dalam Tuhan, bukan mengeluh dan tidak frustasi. Jadi bagi kita, saudara, orang Kristen yang beriman, segala macam persoalan, kesengsaraan, sakit penyakit, kekurangan, dan lain-lain itu akan membawa kita kepada ketekunan untuk mencari wajah Tuhan. Membuat kita tekun, semakin tekun untuk berdoa. Untuk terus mendeklarasikan janji-janji Tuhan yang kita temui di dalam firman-Nya. Untuk kita tetap setia mengikut Yesus. Dan dari ketekunan kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, kita akan menjadi tahan uji. Tahan uji berarti kita tidak gampang menyerah, saudara. Kita tidak gampang mengeluh. Kita tidak gampang goncang, takut dan khawatir. Tahan uji juga berarti kita kokoh di dalam pengharapan kita. Pengharapan akan kemenangan, kelepasan, perubahan, kenaikan, peningkatan, kesembuhan, hidup sejahtera secara jasmani, rohani, dan material. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan dikatakan pengharapan tidak mengecewakan. Kalau kita berharap kepada Yesus, pengharapan kita tidak akan mengecewakan. Tidak akan sia-sia. Tidak akan tertunda. Pengharapan kita akan menjadi kenyataan. Puji Tuhan. Jadi ingat saudara, kita harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Kita tetap memuliakan Allah dalam penantian doa-doa kita. Bagi orang Kristen, ujian dalam hidup kita bukanlah untuk menyengsarakan kita, melainkan untuk melatih kita untuk tahan uji, untuk memberi pengharapan di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan kita. Dan pada waktunya, pengharapan itu akan membuahkan hasil. Hasilnya bukan saja kehidupan kekal nanti ketika kita mati bersama Bapa di sorga. Tapi buah atau hasil itu akan kita nikmati selagi kita masih hidup di dunia ini. Kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Berkat demi berkat. Kelepasan demi kelepasan. Haleluya. Poin ketiga, saudara, Allah telah mencurahkan Roh Kudus di dalam hati kita. Kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita melalui Roh Kudus-Nya yang telah dikaruniakan kepada kita. Kata telah berarti sudah ada, sudah diberikan, sudah dikaruniakan. Ketika engkau percaya dan meminta dengan sungguh akan Roh Allah untuk tinggal di dalam hatimu,
engkau harus percaya bahwa roh itu, roh Allah itu sudah ada di dalam dirimu, di dalam hatimu. Heart is our meeting point with the Holy Spirit. Hati adalah titik pertemuan kita dengan Roh Kudus. Firman tidak mengatakan Allah telah mengaruniakan Roh Kudus-Nya di dalam otakmu. Firman tidak mengatakan Roh Kudus itu telah dikaruniakan Allah di dalam kepalamu atau bagian lain dari tubuhmu. Allah menjadikan hati kita, hati manusia, sebagai pusat kehidupan manusia. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dari hatimu akan terlihat kehidupanmu. Hati yang pelit, yang dengki, hati yang serakah akan terlihat dari hidupmu. Matius 15 ayat 18 dan Matius 12 ayat 34 mengatakan apa yang keluar dari mulut kita, keluar dari hati kita. Betapa pentingnya hati manusia. Hati atau heart yang berarti juga jantung, kalau dia berhenti berarti manusia itu mati. Kehidupan ada di dalam hati manusia, saudara. Karena itu Allah mengaruniakan Roh Kudus-Nya ke dalam hati manusia, bukan ke dalam otaknya atau ke bagian tubuh yang lain. Banyak orang-orang pandai, saintis, ilmuwan, orang-orang ateis, mereka memakai otak mereka, tetapi mereka menutup hati mereka. Otak mereka bekerja brilliantly, ya, dengan brilian mungkin, tetapi hati mereka mati. Hati kita pun akan mati, saudara, kalau hati kita tidak terbuka untuk menerima roh Allah. Jadi kita harus jaga hati kita. Kalau roh Allah ada dan bertata di dalam hati kita, saudara, kita akan mengakui kuasa Allah di dalam hidup kita. Kita akan percaya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan mengaku dengan mulut kita bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita akan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Tuhan kita, Tuhan Yesus dari kematiannya, dan maut telah dikalahkannya. Segala dosa kita telah dihapuskannya. Segala kekurangan, sakit, penyakit kita dan lain-lainnya telah ditanggung Yesus di kayu salib, dan kita hidup berkemenangan. Orang Kristen yang hidup berkemenangan tidak lagi berdoa, Tuhan Yesus sembuhkanlah aku, sembuhkanlah dia, keluarkanlah dia dari segala sengsara dan kemiskinannya, bla bla. Tapi kita akan berdoa, memperkatakan kemenangan, memperkatakan jawaban. Kita tidak akan lagi berdoa memperkatakan persoalan yang kita hadapi. Tuhan sudah lihat, Tuhan sudah tahu bahwa saya butuh kesembuhan dan kekuatan pada tangan dan kaki saya. Jadi saya berdoa dan saya perkatakan, oleh darah Yesus dan kuasa kebangkitannya, tanganku sehat, tanganku kuat, artritis, carpal tunnel, lenyap. Aku butuh tangan dan kakiku Tuhan untuk kuat dan sehat, untuk bisa terus bekerja dan melakukan segala sesuatu yang harus kulakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya klaim kemenangan itu. Bapa saya di sorga juga sudah tahu kebutuhan ekonomi dan finansial saya. Saya tidak lagi merengek-rengek, saudara. Saya tidak mengiba-iba, saya tidak begging atau memohon-mohon. Tuhan, saya perlu ini, saya perlu itu, dan sebagainya. Tapi saya berdoa dan berkata, aku percaya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, oleh belas kasih dan kemurahan Engkau, aku akan mendapatkan pekerjaan yang baru yang tidak lagi menggunakan kekuatan fisik. Aku akan mendapat pekerjaan yang lebih baik dari apa yang aku punya atau kulakukan saat ini. Aku akan dapat melunasi hutang rumahku. Aku akan hidup lebih ringan di masa usiaku semakin bertambah. Saya tidak merengek. Saya tidak memperkatakan masalah saya. Tapi saya memperkatakan kasih setia Tuhan. Saya memperkatakan apa yang Tuhan akan lakukan dalam hidup saya. Saya memperkatakan jawaban yang saya mau itu terjadi dalam hidup saya. Jadi mari saudara, yang pertama, miliki iman yang militan. Iman yang bersemangat tinggi, penuh gairah. Iman yang kuat dan tetap kepada Allah
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dengan iman yang militan, kita dapat bermegah di dalam kesengsaraan kita. Karena pada waktunya kalau kita tidak menjadi lemah dan menjadi lelah, kita akan mendapatkan damai sejahtera dan kemurahan Allah. Yang ketiga, jaga hati kita. Jadikan hati kita rumah Roh Kudus, karena dari situlah terpancar kehidupan kita. Praise the Lord. In Jesus' name. Amen.